Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan sebuah hasil dari kita tentang perpustakaan, sistem informasi perpustakaan digital, yang dimana dalam kelompok 7 ini terdiri dari saya, Muhammad Robain Narsam, dan juga teman saya. Saya AM Rama dengan NPM 231501117. Saya Nabila Zahra dengan NPM 231506149. Baik, di sini selanjutnya adalah yang pertama adalah adanya analisis kebutuhan. Jadi di mana dalam analisis kebutuhan dalam sistem informasi perpustakaan digital yang kami miliki itu ada dua, terbagi dua, yaitu ada kebutuhan fungsional dan juga kebutuhan non fungsional. Jadi di mana dalam kebutuhan fungsional atau kebutuhan utama yang kita harus miliki, yaitu yang pertama adalah sistem peminjaman, yang dimana sistem peminjaman ini adalah hal yang paling utama untuk sebuah perpustakaan, yang dimana melakukan sebuah peminjaman, dan juga ada sistem pengembalian, dan juga ada sistem manajemen buku untuk admin. Selanjutnya itu ada kebutuhan non fungsional, yaitu kebutuhan tambahan yang seharusnya ada dalam web kita atau aplikasi yang kita bikin ini, yaitu perpustakaan digital. Yang pertama ada keamanan data, performa dan kecepatannya, responsif dan mobile friendly, dan juga pengolahan data yang efisien, yang dimana itu akan berdampak pada UX, user experience dari ya pengguna yang menggunakan web kita. Selanjutnya di sini ada di tahap desain, yaitu yang pertama itu ada desain ERD, yang dimana dalam ERD ini adalah memiliki 4 entity dan juga 3 relation. Yang pertama itu eh, ada relation entity pengguna dan juga pengguna yang berelasi dengan entity peminjaman, dan juga ada entity admin yang berelasi dengan entity peminjaman, dan juga ada entity buku yang berelasi dengan entity peminjaman. Yang mana kalau kita bisa membacanya itu pengguna wajib apa wajib pengguna bisa memilih bisa melakukan banyak peminjaman, dan juga admin bisa melakukan pengolahan data dari banyak peminjaman, dan juga peminjaman wajib diisi dengan meminjam satu buku. Selanjutnya itu adalah desain use case, yang dimana dalam use case sistem informasi perpustakaan digital ini memiliki aktor pengguna dan admin, dan juga memiliki use case atau yang bisa dilakukan oleh kedua aktor, yaitu ada login, meminjam buku, mengembalikan buku, dan menambahkan buku, dan mengedit buku, dan menghapus buku. Dan proses secara umumnya itulah pengguna itu bisa melakukan login, dan juga pengguna bisa melakukan meminjam buku, dan juga mengembalikan buku. Dan juga admin itu bisa sama seperti pengguna, yaitu bisa login dan juga bisa menambahkan buku, mengedit buku, dan menghapus buku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu AM Rama, tentang implementasi. Selanjutnya pada bagian implementasi ini, setelah sebelumnya berada pada tahapan desain, selanjutnya ialah pengimplementasian desain sistem dengan menggunakan beberapa bahasa pemrograman seperti JavaScript dan bahasa markup seperti HTML, dan menggunakan CSS, yaitu Cascading Style Sheet. Di sini ada halaman login, yang dimana user atau admin dapat masuk ke sistem dengan memasukkan username dan password. Next. Selanjutnya, ini ada halaman admin, yang dimana admin dapat melihat daftar buku. Pada daftar buku, admin bisa mengedit detail buku seperti judul, author, dan sekaligus dapat mendelete buku yang diinginkan. Dan di bawahnya ada admin dapat menambah buku dengan memasukkan judul buku dan penulis buku. Selanjutnya ada halaman pengguna, yang dimana pengguna dapat melihat daftar buku
sekaligus meminjam buku dan mengembalikan buku. Dan admin dan pengguna juga dapat melakukan logout dari sistem perpustakaan. Berikut adalah pengimplementasiannya pada web. Ini ialah pengimplementasiannya. Ini kita coba akan masuk dengan menggunakan username admin. Nah, di sini sudah masuk ke halaman admin. Di sini kita coba tambahkan buku. Tambahkan buku. Buku berhasil ditambahkan. Dan kita di sini kita coba untuk login menggunakan akun user. Masuk. Nah, di sini user dapat melihat daftar buku, meminjam. Setelah meminjam, buku akan tampil di bagian buku yang dipinjam dan sekaligus dapat mengembalikannya kembali. Nah, selanjutnya pada bagian testing, di sini kami mentesting 5 fitur utama, yaitu login, add book, menambahkan buku, menghapus buku, delete book, meminjam buku, dan menghapus buku. Berikut pengimplementasiannya juga. Kita sudah buka kodenya. Ini saya membuat 5 unit testing. Pertama dari return book, login, delete book, borrow book, dan add book. Kita buka terminal saja. Kita lakukan dengan memberikan perintah npm test. Di sini penggunaan npm test hanya bisa dilakukan ketika kita menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Apabila menggunakan bahasa pemrograman seperti PHP atau yang lainnya, pengguna dapat menggunakan perintah yang lain. Ini langsung saja kita coba tes. Nah, ini testing ke 5 fitur utama ini berhasil dilakukan unit testing. Dan di sini saya menggunakan Jest untuk melakukan unit testingnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Nabila Zahra. Oke, bagian selanjutnya yaitu ada maintenance, di mana ini adalah pemeliharaan. Yang pertama ada corrective maintenance, yaitu pemeliharaan korektif, yang dimana ini bertujuan untuk memperbaiki kesalahan atau bug yang terjadi di dalam sistem setelah ditemukan. Di mana beberapa kebutuhannya seperti identifikasi bug, lalu penanganan user feedback, dan jika corrective maintenance ini tidak dikelola dengan baik, ini bisa menyebabkan downtime yang sering, yang mengganggu operasi perpustakaan. Lalu selanjutnya yang kedua ada preventive maintenance, yaitu pemeliharaan preventif, yang dimana ini bertujuan untuk mengurangi risiko kegagalan sistem sebelum masalah terjadi, dengan cara memelihara sistem secara berkala, yang dimana kebutuhannya yaitu pembaruan sistem secara berkala dan juga backup data rutin. Jika tidak memberlakukan preventive maintenance ini, bisa berakibat pada kegagalan sistem yang tidak terduga, meningkatkan risiko hilangnya data atau downtime yang lama. Lalu yang ketiga yaitu adaptive maintenance, yaitu pemeliharaan adaptif, yang dimana ini bertujuan untuk mengadaptasi sistem agar tetap relevan dan kompatibel dengan perubahan lingkungan atau teknologi. Yang dimana kebutuhannya yaitu penyesuaian terhadap teknologi baru dan juga kompatibilitas dengan perangkat baru. Jika sistem perpustakaan tidak diadaptasi, ia bisa menjadi usang atau tidak kompatibel dengan teknologi modern,
yang menyebabkan hilangnya efisiensi atau bahkan ketidakmampuan untuk digunakan oleh pengguna. Next. Selanjutnya yang keempat yaitu ada perfective maintenance, yaitu pemeliharaan yang perfektif, di mana ini bertujuan untuk meningkatkan performa atau fungsionalitas sistem perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan baru pengguna atau meningkatkan kepuasan pengguna. Lalu ada beberapa kebutuhan yaitu peningkatan user experience atau UX, lalu optimalisasi performa, lalu selanjutnya pengembangan fitur baru. Jika kita mengabaikan perfective maintenance ini, itu bisa berakibat membuat sistem perpustakaan kurang kompetitif atau tidak mampu memenuhi ekspektasi pengguna yang terus berkembang. Lalu yang terakhir yaitu security maintenance, yaitu pemeliharaan keamanan yang bertujuan untuk melindungi sistem dan data dari ancaman keamanan, yang dimana beberapa kebutuhannya yaitu seperti patch keamanan berkala, pengelolaan akses pengguna, dan enkripsi data. Yang dimana kegagalan dalam melakukan security maintenance ini dapat menyebabkan kebocoran data pribadi, serangan malware, atau peretasan. Baik, sekian. Next. Baik, terima kasih atas penyampaian dari Nabila. Eh, Mungkin segini aja presentasi dari kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.